Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hitung 1, 2, 3 XYZ. Nah, sebelum kita mulai video kali ini, jangan lupa untuk subscribe, tekan tanda lonceng, dan like video ini ya. Yuk belajar bersama untuk belajar. Halo adik-adik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang hubungan akar bilangan dengan pangkat pecahan untuk matematika kelas 9. Nah, sebelumnya kita juga sudah membahas materi tentang akar bilangan dan pangkat pecahan. Ternyata antara akar bilangan dengan pangkat pecahan itu saling berhubungan. Nah, seperti apa hubungan akar bilangan dengan pangkat pecahan? Yuk kita simak videonya. Untuk akar A itu sama dengan A pangkat 1/2. Perlu diingat bahwa A itu sama dengan A pangkat 1. Dan akar dari A itu sama dengan akar pangkat 2 dari A atau akar kuadrat A. Atau sebenarnya di sini ada bilangan 2. Gitu. Maka sama dengan A pangkat 1/2. Satunya dari pangkatnya si A, duanya dari akarnya. Sehingga akar pangkat N dari A pangkat M itu sama dengan M per N. M-nya adalah pangkat A, N-nya adalah akarnya. Atau kalau pangkatnya itu di luar, itu juga sama dengan A pangkat M per N. Contoh, akar pangkat 2 dari 3 pangkat 5. Ini sama dengan 3 pangkat 5 per 2. Seperti itu. Contoh lagi, akar dari 5 pangkat 7. Itu sama dengan 5 pangkat 7 per 2. Ingat kalau di sini tidak ada bilangan berapapun, artinya di sini ada bilangan 2. Seperti itu. Nah, contoh lagi, satu lagi. Akar 11 pangkat 2. Di sini akar pangkat 5 misal. Sama dengan 11 pangkat 2 per 5. 11 pangkat 2 per akarnya berapa? 5. Nah, begitupun sebaliknya ya, kalau ada bilangan berpangkat, misal 3 pangkat 2 per 5, itu bisa diubah menjadi bentuk akar. Nah, menjadi 3 pangkat 2, di sini akarnya akar 5. Jadi akar pangkat 5 dari 3 kuadrat, atau akar pangkat 5 dari 9. Contoh lagi, jika ada bilangan 8 pangkat 2 per 3, 2 per 3 itu bisa diubah menjadi bentuk akar, yaitu 8 kuadrat di akar. Nah, akar pangkat 3. Nih, penyebutnya itu sebagai pangkat akarnya. Sama dengan akar pangkat 3 dari 8 kuadrat. Itu 64. Yuk, berapa kali berapa yang hasilnya adalah 64. Karena ini pangkatnya pangkat 3 ya, maka kita cari bilangan yang jika dikalikan, dipangkatkan 3, itu hasilnya adalah 64. Bilangan berapa? Bilangan 4. Contoh, nyatakan bilangan berikut ke dalam bentuk pangkat. Nah, ini ada bentuk akar dari 17 atau akar kuadrat dari 17. Kalau kita jadikan ke dalam bentuk pangkat, maka menjadi 17. Pangkatnya berapa? Pangkat 1 per, di sini 2. Jadi 17 pangkat setengah. Nomor 2, 8B pangkat 8 dipangkatkan dengan 4, artinya
8B pangkat 8, semuanya dipangkatkan 1/4. Atau ini semuanya dikurung dulu, kemudian dipangkatkan 1, karena di sini tidak ada pangkatnya ya, 1/4. Gitu, sama dengan kita uraikan. Ingat ya, ada bilangan berpangkat dipangkatkan, berarti pangkatnya dikali. Sekarang kita pangkatkan satu-satu. 8-nya pangkat 1/4, B-nya pangkat 8 dikali 1/4 sama dengan 8 pangkat 1/4. Ini bisa dijadikan bilangan berpangkat juga, jadi 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 1/4. Kemudian B-nya 8, pangkatnya kita kali atau kita sederhanakan, 8 dibagi 4, 2, sama dengan 2 pangkat 3/4 dikali ya, B-nya pangkat 2. Atau kalau misal langsung saja dipangkatkan satu-satu, boleh. Atau 8-nya langsung Bu, 8 pangkat 1, ini pangkat 1 ya, jadi 1 per akarnya 4, kemudian B pangkat 8 per 4. Oke, seperti itu juga bisa. Sama dengan 8 pangkat 1/4, itu artinya 8-nya diuraikan ya, menjadi 2 pangkat 3, dipangkatkan 1/4, B-nya pangkat 8 dibagi 4, 8/4, itu adalah 2. Hasilnya menjadi 2 pangkat 3/4, pangkatnya dikali ya, B-nya pangkat 2, sehingga hasilnya sama. Nah, kita lanjut ke nomor 3. 2 akar pangkat 3 dari 8 X pangkat 6, Y pangkat negatif 3, Z pangkat 4. Karena 2 itu di luar akar, maka 2-nya kita tulis terlebih dahulu. 2 kali yang di dalam akar yuk. Kita langsung pangkatkan satu-satu saja ya. Basisnya ada 8, ada X, ada Y, ada Z. Nah, sekarang kita tulis pangkatnya terlebih dahulu. Yang di dalam akar itu mulai dari 8 ya. Yang kita hitung pangkatnya itu yang dari 8, yang di dalam akar. Oke, 8-nya pangkat 1 per dari akarnya 3. X-nya itu pangkat 6 per 3 juga sama. Y-nya pangkat negatif 3 per 3 juga. Z-nya pangkat 4 per 3. Sama dengan kita hitung 2 kali 8 pangkat 1/3, itu bisa diuraikan 8-nya. 8 kalau kita ubah ke dalam bentuk berpangkat menjadi 2 pangkat 3. Kemudian dipangkatkan lagi 1/3. Kemudian X-nya pangkat berapa? 6/3. 6 dibagi 3, yaitu 2. Y-nya pangkat negatif 3 dibagi 3. Berapa? Negatif 1. Z-nya pangkat 4/3. Sama dengan kita hitung dulu 2 kali 3 kalikan 1/3. Bisa langsung ya, dikali berarti dicoret nih. Tinggal 2 pangkat 1 atau 2 saja. X-nya pangkat 2, Y-nya pangkat negatif 1, Z-nya pangkat 4/3. Sama dengan kita hitung jadi 1, 2 kali 2, 4. X pangkat 2, Y pangkat negatif 1, Z pangkat 4/3. Sama dengan kalau mau kita ubah menjadi bilangan berpangkat positif, maka yang pangkatnya negatif ini kita ubah menjadi 4x kuadrat Z pangkat 4/3 per Y pangkat 1. Agar pangkatnya positif, maka kita pindah posisinya ya. Jadi di bawah Y-nya pangkat 1. Nah, nomor 4. Kita bahas di bawahnya ya.
Nah, ini ada negatif di luar akar, maka kita tulis terlebih dahulu. Negatif, kemudian kita operasikan yang di dalam akar. Ibu tulis dulu ya. M, ini juga boleh dikurung nih, yang tadi. M pangkat 4, N pangkat negatif 12, P-nya pangkat 6. Nah, kita bagi dengan pangkat dari akarnya. Per 4, M-nya 4 per 4, N-nya min 12 per 4, P-nya 6 per 4. Sama dengan negatif M pangkat 4 per 4 itu 1, atau tidak perlu kita tulis. N-nya pangkat negatif 3, negatif 12 dibagi 4 ya, jadi negatif 3. P-nya 6 per 4, boleh disederhanakan jadi 3 per 2. Seperti ini. Lanjutannya ya, 1 per akar pangkat 3 dari 5 pangkat 4. Oke, jangan panik dulu. Kita ubah dulu bilangan akarnya menjadi bilangan berpangkat. Jadi tetap 1 per 5 pangkat 4 per 3, karena akarnya pangkat 3. Nah, jadi hasilnya adalah 1 per 5 pangkat 4 per 3. Sama dengan, nah ini sebenarnya sudah menjadi bentuk bilangan berpangkat, tapi ini juga bisa kita rubah agar tidak menjadi pecahan. Ini kan pecahan 1 per 5 pangkat 4 per 3. Nah, kalau mau dirubah menjadi 5 pangkat 4 per 3, ini boleh, tapi pangkatnya menjadi pangkat negatif gitu, karena dari penyebut kita ubah ke pembilang itu menjadi negatif. Pembilang ke penyebut itu juga negatif. Lanjut. 1 per akar pangkat 4 dari 9x pangkat 6. Dirubah menjadi 1 per, kita uraikan dulu yang di dalam akar. 9 pangkat 1 per 4. Kemudian x pangkat 6-nya juga per 4, sehingga hasilnya adalah 1 per 9. Itu bisa diuraikan menjadi bilangan berpangkat juga, yaitu 3 kuadrat. Dipangkatkan 1 per 4, x-nya bisa disederhanakan 6 per 4, bisa sama-sama kita bagi 2, 6 bagi 2, 3 per 4 bagi 2, 2. Sama dengan 1 per 3 pangkat 2 dipangkatkan 1 per 4. Berarti pangkatnya dikali ya. Atau boleh langsung disederhanakan. 2 kali 1/4 itu adalah setengah. Jadi 3 pangkat 1 per 2. X-nya pangkat 3 per 2. Nah ini, bentuk ini juga bisa kita ubah lagi. Penyebut kita pindahkan ke pembilang dengan syarat pangkatnya dikali dengan negatif. Kemudian X-nya juga sama, menjadi negatif 3 per 2. Lanjut nomor 7, ada 6x per akar dari 4x kuadrat Y pangkat 5. Nah, ini yang ada di dalam akar itu penyebut ya, maka pembilangnya tetap kita tulis 6x. Kemudian kita ubah 4 pangkat 1 per, di sini berapa akarnya? Akar pangkat 2, berarti per 2. X-nya juga sama, pangkat 2 per 2 juga sama. Y-nya pangkat 5 per 2 juga. Sama dengan 6x per 4, ini bisa kita rubah menjadi bilangan berpangkat, yaitu 2 pangkat 2. Kemudian dipangkatkan lagi setengah. X-nya pangkat 2 per 2. 2 per 2 itu 1, atau 1 tidak perlu ditulis di sini. Y-nya pangkat 5 per 2. Kita lanjutkan di sini ya. Nah, 6x tetap kita tulis dulu 6x per
penyebutnya. 2 pangkat 2 dipangkatkan setengah. Kita coret ya dua-duanya. Oke, berarti tinggal 2 pangkat 1, X pangkat 1, Y-nya pangkat 5/2. Sama dengan 6 dibagi 2, ini bisa disederhanakan ya, 6 dengan 2-nya bisa langsung dihitung. 6 dibagi 2 itu 3, X dibagi X, hasilnya 1, atau di sini tidak perlu ditulis. Kemudian masih ada nih di bawah, di penyebut masih ada Y pangkat 5/2, maka hasilnya menjadi 3 per Y pangkat 5/2. Kalau mau diubah bentuknya itu bisa. 3-nya tetap karena sudah di pembilang, kita tulis 3. Kemudian Y-nya itu sebagai penyebut, mau kita rubah menjadi pembilang juga, biar di atas semua. Berarti bisa menjadi Y pangkat 5/2 dikali dengan minus. Jadi 3 Y pangkat negatif 5/2. Selesai. Nah, demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah belajar bersama, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.